الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad faza al-muttaqun. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita berusaha untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekuat mungkin melaksanakan semua perintah Allah dan pada saat yang sama berusaha sekuat mungkin menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering kita mendengarkan bahwa kehidupan ini penuh dengan ujian, cobaan, dan berbagai macam fitnah yang mungkin akan menghinggapi kehidupan kita. Namun perlu disadari bahwa kehidupan meskipun singkat waktunya, tapi semua ini adalah bagian dari medan perjuangan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kita berdoa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap amalan yang kita lakukan, setiap usaha yang kita kerjakan, dan apapun yang menjadi niat baik kita mudah-mudahan selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam setiap helaan nafas, kita juga selalu berusaha untuk tetap bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapapun yang bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setiap salawat itu pasti punya nilai kebaikan, dan salawat itu pun menjadi penanda bahwa betapa cintanya kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada harga yang bisa kita sampaikan, kita bayarkan atas kesemuan cinta itu, rasa-rasanya tidak ada nilai, tidak ada harga yang dapat menyamai betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjuang, telah berusaha untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran itu kepada kita semua. Dan Rasulullah di akhir hayatnya masih tetap berdoa berharap agar Allah merahmati umatnya. Dan semoga kita semua ini nanti di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari, di mana hadis ini juga menimbulkan berbagai macam multi interpretasi di kalangan ulama dan bahkan menimbulkan perpecahan. Tapi kalau kita cermati, hadis ini sesungguhnya menyampaikan sesuatu yang tidak hanya bersifat tekstual. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 kelompok yang katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah, dan pada saat yang sama mereka pun akan diberi azab yang sangat pedih. Ketika menyampaikan kalimat ini, Rasulullah mengulangnya sampai 3 kali. Hadirin rahimakumullah, kalau sebuah kalimat diulangi, sebuah kalimat dengan frase kemudian ditambahkan dengan pengulangan atau repetisi, berarti kalimat ini, apa yang menjadi konten dari kalimat ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Di dalam kalimat ini Rasulullah mengatakan Allah tidak akan mengajak bicara, kemudian tidak akan melihat, tidak akan mengampuni dosa-dosanya, dan mereka akan dikasih azab yang pedih oleh Allah. Ini sudah fase yang bertingkat dan diikuti dengan kata terus-menerus. Ini artinya apa? Bahwa konten dari kalimat setelah ini berarti sesuatu yang harus benar-benar diperhatikan. Dan siapakah mereka 3 kelompok ini? Khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah, tanya Abu Dzar. Qala al-musbihu
wal mannan, wal munafiq. Tiga kelompok ini, satu adalah orang yang isbal. Isbal ini adalah orang-orang yang memanjangkan pakaiannya, dan ini menimbulkan perspektif, multi perspektif. Tidak salah kalau kemudian kita melihat makna ayat atau makna hadis itu dalam dua perspektif. Ada perspektif tekstual, ada perspektif kontekstual. Tekstual itu artinya, kalau dalam bahasa hermeneutika, tekstual itu bahwa kalimat yang ditunjukkan dalam sebuah pernyataan berarti itu adalah makna yang sesungguhnya tanpa dikaitkan dengan apapun. Tapi kalau dalam definisi kontekstual, dalam perspektif epistemologi Burhani atau Bayani, disebutkan bahwa yang namanya kontekstual ini, sebuah teks tidak akan pernah lepas dari konteksnya. Maka kalau bagi mereka yang memahami teks ini secara tekstual, maka itu benar dan tidak salah. Tapi bagi mereka yang memahaminya juga secara kontekstual, juga tidak salah dan itu benar. Apa maksudnya? Sebagian orang melihat makna ini, isbal ini, sebagai orang yang menjulurkan pakaian yang melebihi dari mata kaki, itu benar secara tekstual. Tetapi selalu kita menemukan bahwa sebuah kalimat yang disampaikan di dalam hadis itu tidak selalu bermakna spesifik. Satu pernyataan bisa juga bermakna global. Bagaimana kita melihatnya? Kita lihat pada asbabun nuzul atau makna kontekstual dari kalimat ini. Makna kontekstualnya apa? Orang yang isbal ini adalah orang yang memanjangkan pakaiannya, sarungnya, celananya, dengan alasan, dengan niatan untuk menyombongkan diri, menunjukkan kebesarannya. Sebagaimana kita ketahui kalau kita baca sejarah, bagaimana tradisi orang Quraisy, bagaimana sebelumnya tradisi orang-orang Yunani, orang Romawi, bahwa pakaian itu adalah menunjukkan kebesaran dan keagungan seseorang. Nah, kalau kita bawa makna ini secara kontekstual, maka orang bisa saja menyombongkan diri dengan pakaiannya, dengan jabatannya, dengan ilmunya, dengan kekayaannya. Jikalau demikian, konteks makna secara umumnya, apapun yang membuat seseorang merasa sombong, merasa membanggakan diri di hadapan orang lain, mengunggulkan diri di hadapan orang lain, maka dia masuk dalam kategori orang yang pertama. Hadirin rahimakumullah. Kenapa kok tidak boleh sombong? Saya mau berusaha melihat hadis ini dalam makna kontekstual. Kenapa kok seseorang tidak boleh sombong, tidak boleh membangga-banggakan diri? Karena merasa bangga, kebanggaan itu, kebesaran itu adalah pakaiannya Allah. Siapapun yang berusaha menyamai Allah dengan kesombongan, dengan kebanggaan, dengan kebesaran, itu dia sedang berhadapan-hadapan dengan Allah. Inilah kenapa orang yang sombong itu tidak boleh. Dan bukankah kita ketahui bahwa kenapa iblis akhirnya masuk neraka dan dihukum masuk neraka selama-lamanya? Karena dia sombong kepada Allah di hadapan Allah atas kebesarannya dibandingkan dengan Adam. Hadirin rahimakumullah. Makna itu makna kontekstualnya. Sekali lagi saya ingin garis bawahi, kalau ada yang memaknai secara tekstual, maka itu benar adanya, dan keduanya itu tidak perlu dipertentangkan. Lalu kita kembalikan semuanya kepada mana yang lebih menenteramkan di dalam hati kita, maka itulah yang kita amalkan. Lalu yang kedua adalah al-mannan. Siapakah orang al-mannan ini? Adalah orang yang ria, memberikan sesuatu lalu mengungkit-ungkit pemberiannya itu. Hadirin rahimakumullah. Nyuwun pangapunten kepada para jamaah. Kadang-kadang kalau kita melihat di perguruan tinggi, ini juga sering terjadi. Misalnya kalau kita melihat ada alumni kita lalu berhasil menjadi orang besar, lalu kemudian kita mengatakan, dulu anak itu kalau tidak saya bimbing skripsinya, sepertinya dia tidak akan bisa lulus dan tidak mungkin dia bisa sukses. Itu adalah bagian dari al-mannan itu. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, kalau sudah kita memberi, maka memberi itu kita usahakan untuk ikhlas. Meskipun definisi ikhlas itu dalam teori, bahkan di dalam pengukuran psikologis itu tidak mudah sekali untuk mengukurnya. Bagaimana kemudian kita bisa mengatakan ikhlas kalau kita mengatakan setelah memberikan itu? Contoh, saya telah bersedekah tadi pagi, misalnya kalimat demikian, dan memang kenyataannya tadi pagi kita bersedekah.
maka ucapan itu kalau niatnya untuk menunjukkan bahwa kita orang yang baik, kita bersedekah, maka itu jadilah dia menjadi al-mannan. Hadirin rahimakumullah. Ini kalau kita maknai secara kontekstual bisa banyak sekali contoh dan definisinya. Contoh lagi, misalnya seorang pejabat, dia bisa saja mengatakan orang itu kalau tidak saya rekrut jadi dosen, maka dia akan menjadi bukan siapa-siapa, atau dia tidak akan menjadi siapa-siapa. Itu juga bentuk dari al-mannan ini. Hadirin rahimakumullah. Itulah sebabnya kalau menurut Imam Al-Ghazali bahwa melatih, mengajari, mendidik hati itu sesuatu yang jauh lebih sulit daripada belajar ilmu yang lainnya. Karena semuanya akan kembali kepada apa yang ada di dalam hati. Karena semua dalam hati inilah kita melafazkan niat, mengucapkan niat atau menyampaikan niat itu. Hadirin rahimakumullah. Lalu siapakah orang yang terakhir? Al-munafiqu sil'atu bil halfi al-kadhib. Orang yang bersumpah agar dengan sumpahnya itu orang meyakininya. Dalam konteks hadis ini adalah orang yang jualan. Ada kadang-kadang orang yang jualan itu demi meyakinkan pembelinya maka dia bersumpah. Bahkan kadang-kadang dia membawa nama Allah. Contoh, demi Allah, ini yang saya jual ini barang yang sangat bagus. Kalau kamu tidak beli, ini sangat rugi. Ini adalah orang yang ketika yang Allah tidak akan mengajaknya bicara, melihatnya, tidak akan mengampuninya, bahkan Allah akan memberikannya azab yang pedih. Hadirin rahimakumullah. Rasa-rasanya kalau kita bawa hadis ini dalam kehidupan kita sehari-hari, rasa-rasanya kita akan terjebak dengan banyak situasi di mana memang kita harus melatih semua yang ada dalam diri ini dan dalam hati dan pikiran kita ini supaya benar-benar apapun yang kita lakukan lillahi ta'ala. Kalau kita berinya karena lillahi ta'ala, kalau kita melakukan transaksinya benar-benar profesional dengan kadar ukuran standar yang sudah ditentukan, dan kemudian kita berusaha untuk tidak selalu mengunggul-unggulkan diri di hadapan orang lain. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini ditarik ke dalam ranah apapun sangat kontekstual. Itu sebabnya para hadirin rahimakumullah, apa yang ada di dalam Al-Quran, apapun yang ada di dalam hadis sampai akhir zaman itu selalu kontekstual. Pilihannya apakah mau dilihat secara tekstual burhani atau secara kontekstual bayani, itu semua akan kembali kepada pilihan masing-masing. Dan sekali lagi, melihat hadis, melihat ayat itu pasti akan menunjukkan multi perspektif, multi tafsir. Tapi kembali lagi, selama semuanya itu menenteramkan hati, maka tidak layak kemudian kita memperdebatkannya secara berlebihan. Hadirin rahimakumullah. Semoga khutbah singkat ini selalu mengajari kita, mengingatkan kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berusaha untuk terus mengoreksi diri dari waktu ke waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr.